skenario itu. Iya bener. Karena Mister J itu kan ada saksi Anton, dia bilang kan palunya itu warnanya silver. Dan dia bilang ketika palu itu ditemukan, dia berubah keterangan, jadinya palunya warna hitam mengikutin apa penemuan palu itu yang diketemukan di Comberan. Itu kan juga nggak sinkron Nah, keterangan saksi. harusnya hakim bertanya. Tapi hakim kayaknya nggak dalami banget ya. Asal-asal ngambil keputusan deh ya. Nggak, nggak ada pendalaman terkait mengenai izin penyitaan pengadilan Mister J. Iya. Bukti penemuan palu itu. Karena kan Bentar langsung nih, diambil saja itu. ini ada yang nanya. Untuk bekas potongan gagang palu itu disimpan oleh siapa ya? Nah, terus ada yang jawab, tidak dihadirkan oleh Anton. Padahal Antonnya ada kan, dihadirkan kan? Hadir Anton. Dia 2 kali memberikan keterangan saksi. Ada nggak dia memberikan keterangan tentang potongan palu? Ya menerangkan dia ada melakukan ganggang palu apa dipotong. Coba dibaca ini dari Aryan Rifki yang terakhir tuh dibaca. Kasus ini sutradaranya si Ruslandi. Kamu yang baca ya. Jadi ini saya Oh kasih iya, tahu. gimana nih? Iya nggak apa-apa, Nggak karena apa-apa ada kan? yang tulis. Nggak apa-apa, Iya, iya. nggak apa-apa. Ah, ketika ya mungkin orang-orang terlihat jelas lah. Orang-orang juga akhirnya berpendapat tuh karena apa? Orang itu bisa berpendapat karena dia melihat. Orang itu berpendapat karena itu sesuai dengan pandangannya. Boleh-boleh saja. Begitu. Itu nyata. Ya kan? Coba yang ngomong bahwa jelas kok itu mayat. Nah, itu siapa? Satu. Kemudian yang ngomong, yang memvideokan palu ditemukan di Comberan, pertama kali siapa? Itulah. Nah, itulah yang membuat kasus ini menjadi tidak normatif. Nampaknya itu ada Siapa yang sutradara. memvideokan palu itu, Mister J? Siapa yang memvideokan penemuan palu itu? Itu kan Pak pengacara itu. Yang mana sih yang itu? Yang itu yang disebutkan sama Aryan Rifki. Oh, yang katanya advokat aparat itu, Kapolres juga sama bersahabat. Aduh. Itu yang katanya si onal. Oke deh. Teman-teman ini kayaknya sebentar dulu ya. Teman-teman kayaknya ini aku enggak mau ngomong teman-teman. Ini enggak tahu nih munculnya dari mana, tapi kan Mister J, saya mau nanya, Mister J. gak usah nanya dulu lah. Sebentar sih, mesti mumpung ingat. Biar teman-teman baca sendiri lah. Saya nanya dulu sih, Mister J. Boleh. Itu kan wajib atau tidak wajib atau harus tidak harus tentang pemilik CCTV. Kenapa tidak di BAP atau tidak dijadikan saksi di persidangan? Oke. Itu pertanyaan ya? Mister G, itu maksudnya itu wajib atau tidak wajib atau harus tidak Enggak. harus gitu. Itu tidak wajib karena objeknya adalah isi dalam CCTV. Bukan keterangannya dia. Kalau orang menjadi saksi itu adalah orang yang melihat, yang merasakan, yang mengetahui. Kalau dia nggak mengetahui, berarti objek CCTV-nya. Objek CCTV, karena CCTV itu kan elektronik, harus ahlinya yang berbicara. Ingat ya Pak ya, apa makna daripada saksi? Saksi adalah orang yang memberikan
pernyataan di depan persidangan, ya, karena terjadi pada dirinya atau orang yang mengalami, orang yang mengetahui, ya, melihat atau mendengar. Begitu. Bukan karena dia pemilik CCTV. Pemilik CCTV kan belum tentu tahu kejadiannya, Pak. Iya, belum tahu itu artinya kan tidak dimintai keterangan. Misalnya itu CCTV kau pernah lihat enggak rekamannya gitu sebelum diambil atau sebelum disita. Terus kapan kamu disita? Kalau pertanyaan itu harusnya ada di ahli karena ini berkaitan dengan elektronik. Kalau kaitannya dengan objek CCTV yaitu tadi bahwa surat tanda terima jika diambil CCTV itu, kemudian diberikan surat tanda terima. Setelah ada surat tanda terima, baru penyidik ini memperlakukan alat bukti ini untuk dimintakan persetujuan. Dijadikan bukti dulu, kemudian disita, kemudian dimintakan persetujuan ke pengadilan. Baru tidak usah dibuka, kirim ke Puslap 4. Kirim ke Puslap 4. Dari Puslap 4 itu baru muncullah isi. Nah, isi itu dibuatkan berita acara. Berita acaranya dikasihkan untuk memberikan keterangan, ahlinya datang. Simple kan? Pertanyaan lagi ada nggak? Pertanyaan lain? Nanti nih teman-teman kalau tak kasih gambar lagi yang baru, kaget lagi loh ini. Orang yang selama ini menghujat-hujat Komal kita, Komal saya, menghujat-hujat Tony, menghujat-hujat itu kalau saya tunjukkan gambar satu lagi pingsan itu. Testing, sekali tes. Ya. Halo Prof. Ya, bisa sih. Ya. Tadi sempat menghilang nih Prof. Nah, ini ada Bang Iya. DR. Bang DR mana deh? Langsung turun nih. Bang DR kok hilang lagi Bang DR. Ayo Bang DR. Naik Bang DR. Bang DR nih sudah langsung. Oke. Begitu ya Bang Kopi Pahit ya, kenapa orang itu tidak dijadikan sebagai saksi gitu ya? Iya, saya kan membandingkan kasus Bang kan dihadirkan mesti. Karena waktu itu kan ada cerita bahwa CCTV itu pernah dilihat. Ya, dia menceritakan bahwa ada sosok yang masuk ke TKP waktu itu kan, kalau di perbandingannya. Terus setelah itu hilang gitu, tidak sesuai harddisknya jadi berbeda gitu Mas. Itu masalahnya. Jadi orang pemilik CCTV itu belum tentu tahu isi CCTV. Yang jadi saksi adalah orang yang betul-betul mengetahui. Contohnya saya di sini melihat CCTV, ada orang di sana. Selain CCTV merekam, saya pun melihat kedatangannya. Nah, melihatnya itulah yang saya dijadikan saksi. Terkait dengan rekaman CCTV selama 24 jam itu kita nggak tahu. Sementara ya, definisi daripada saksi adalah ketika orang itu mengalami, melihat, mendengar. Kalau dia nggak tahu, masa jadi saksi? Begitu. Nih Bang DR, mau kemana? Kok mau pergi kemana lagi? Mau buka Komal nanti setelah saya. Ya, selamat pagi Master Ji. Pagi. Ya, Gimana? semuanya selamat malam Bang Nelson.
Kopi Malam, pahit. Dr. Seven. Bang Emran, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Master kita ini udah kalah 2-0 nih, Master. Ini Siapa yang bilang kalah 2-0? ada apa namanya, mengatakan kalah 2-0. Ini kita harus mengembalikan 10-2. Kita 10, yang lain 2. Nah, itu aja, Mister. Udah lama ini nggak ke Komal, Mister, ini. Hanya di bawah aja ini. Sekarang mau naik ini, Mister. Iya, karena Anda mengatakan kalah 2-0, jadi saya juga bingung. Saya ini orangnya nggak mau kalah. Iya, kita harus mengembalikan counter attack-nya jadi 10-2, Mister. Kita 10, dia 2. Oke, maksudnya kaitannya dengan putusan hakim di PN, kemudian banding itu ya? Ya, Mister. Ada ngatakan 2-0 kalah kita. Siapa yang ngomong 2-0? Adalah Nggak punya nama dia. ya, itu tahu sama tahu aja, Mister. Oke, itu aja, Mister. Oh, Bang Maksi Karepu. Ini ada yang nulis loh ya, ada yang nulis. Ya, ya. Bukan persoalan kalah. Tugas daripada pengacara, tugas daripada. Nanti juga saya akan bilang begitu nanti kepada pengacara-pengacara yang kalah itu. Ya, 2-0 loh gitu kan. Jadi gini, nggak boleh tuh. Ketika seseorang sedang berjuang, kita hormati, kita hargai, apalagi pengacara yang sedang berjuang, advokat yang sedang berjuang, gitu. Dan saya tidak pernah mengatakan kalah, enggak. Justru mereka-mereka ini yang bodoh menurut saya, menilai itu bodoh. Justru dari sinilah kita belajar seharusnya. Apakah mau kita diperlihatkan proses peradilan seperti ini? Ya kan? Proses peradilan yang hancur lebur babak belur, ya kan? Seperti ini. Dan kita tidak boleh hitung-hitungan dengan orang mengambil keputusan seperti itu. Saya kasih tahu nih, di pengadilan negeri ya, meskipun dia sudah memutuskan, tapi dasar-dasar untuk mengambil keputusan juga banyak yang dilangkahi. Dan putusan PT kemarin, saya nggak banyak bicara dengan banding itu, karena sejatinya sudah saya prediksi. Adanya intervensi, adanya masa bodoh, yang penting itu tadi sudah tak ceritain centang begini. Ini ada nggak pelakunya? Ada nggak dakwaannya? Ada. Tidak didalami itu isi-isinya. Yang penting itu formalitas ada. Ya udah, sama aja. Begitu. Orang-orang yang berpikiran dangkal itulah yang hanya melihat listnya. Harusnya didalami. Ini digital ini dasarnya apa? Nanti kalau di kasasi nanti ya insya Allah lah ya, insya Allah kita akan mencoba untuk berjuang. Karena kasasi itu ranahnya di Mahkamah Agung, bukan lagi pengadilan-pengadilan yang bisa diintervensi itu. Ngono loh. Apalagi selain dibilang 2-0 apalagi? Kita kasih tahu nih. Tak kasih tahu. Ini kasih tahu ya. Dibanding kalah. Di pengadilan negeri kalah. Menang dia kan? Ini tak kasih tahu nih, biar pengacaranya juga otaknya sadar. Pengacara-pengacara Nelson terutama nih, Nelson. Mr. G. Nih. Ya. Baik. Di vonis hakim dihukum ya. Oke. Dibanding tetap ya, oke. Ya. Oke ya. Oke. Di kasasi
Tetap ya, jadi 3-0 ya. Ya, hat-trick tuh 3-0. Sekarang, ya 3-0 nih. Sekarang, apa arti kemenangan 3 ini? Kalau di PK, misalnya nih, kalau di PK nih, menggugurkan semua ini. Apa artinya kemenangan itu? Saya tanya nih, Anda sebagai pengacara. Tidak ada kemenangan, Nggak ada artinya. nggak ada artinya. Bodoh. Iya. Iya, Di PN menang. Di PT itu menang. menang. Di kasasi menang. Kasasi menang 3-0 kan? 3-0. Kemudian di PK kalah. Apa artinya kemenangan itu? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Yang menang di Sama- PK. Nah, menang di PK. Sama juga Nikita Mirzani ini sekarang 3-0 ini. Bahkan 4-0 ini Nikita Mirzani loh. Iya. Tiba-tiba PK runtuh semua itu misalnya. Terus apa artinya kemenangan itu? Nggak ada artinya, makanya berpikir yang positif. Makanya otak itu harus positif. Siapapun Anda, otak itu harus positif. Orang lagi berjuang, biarin berjuang. Kalau hanya mendampingi di konferensi pers itu mau, bukan itu. Ini banding, kasasi, PK, begitu. Kalau di tahap tingkat 1 menang, tingkat 2 menang, tingkat 3 menang, katakanlah gitu ya, tingkat kasasi itu menang. Kemudian muncul fakta sebenarnya, seandainya saja ini nanti disampaikan di PK, kemudian runtuh tadi itu kemenangan. Bisa nggak mulutnya disumpal dengan kaos kaki? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kalau saya sumbat dengan kaos kaki nantinya itu? Bisa nggak, Prof? Nggak boleh bilang begitu tuh. Nggak boleh. Makanya berbicaralah normatif saja. Bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Setuju. Ya sih, Mr. Ji. Tapi sebelumnya, Mr. Ji, saya mau bahkan say hi buat si ini Queen Joda. Queen Joda ya. Iya, iya. Malam Kak Queen, apa kabar? Iya. Sorry DM-nya belum saya jawab tuh, belum saya bahas. Itu sih. Iya, Mr. Ji, jadi begini, soal 2030 ya, Mr. J. Dubbing ya, Mr. J. Iya. Iya, kayak sepak bola aja. Iya, makanya Mr. J. Jadi sebenarnya begini, kita ini sebenarnya sih nggak dalam posisi untuk kemudian membenarkan Ririn atau menyalahkan Ririn, nggak seperti itu sebenarnya. Tapi kan kita pengennya itu proses persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya kan. Itu. Jadi sebenarnya nggak ada kepentingan untuk memberikan advokasi terhadap Ririn, nggak juga seperti itu. Tapi memang yang diharapkan itu proses persidangan itu mulai dari penyelidikan sampai pada putusan perkara itu memang dilaksanakan sebagaimana due process of law. Tapi kan proses yang kita lihat kan sebaliknya ya. Mr. J kayaknya dubbing ya, Mr. J, izin. Enggak saya. Kayaknya Mr. J itu semuanya mute soal. Cuman yang kita lihat kan seperti itu. Bahkan mungkin menurut saya sih begini, ini ada semacam pendekatan yang bersifat unfair prejudice ya. Karena persangkaannya ini yang menurut saya sih nggak adil menurut saya. Kalau kita lihat pada proses-proses itu, terutama kaitannya dengan cara memperoleh dan cara menyajikan alat bukti itu sendiri sebenarnya. Kan ada beberapa hal yang kemudian menjadi koreksi dan itu memang tampak sekali ketika alat-alat bukti itu disajikan di persidangan ya, Mr. J. Itu. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin begini, kalau saya melihatnya begini. Kalau kita bicara kaitannya dengan alat-alat bukti itu nantinya kemudian nanti kita konstruksikan ke dalam memori kasasi, saya kira itu sesuatu yang nothing lah, nggak usah dipertimbangkan itu karena akan menjadi sia-sia nantinya. Akan menjadi sia-sia. Memang karena nanti itu melampaui kewenangan dari itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung. Jadi mungkin fokus pada penerapan hukumnya aja. Karena memang ada 3 alasan utama yang mendasari kewenangan hakim kasasi itu adalah pertama,
Pertama itu hakim PN dan hakim PT itu ketika dia mengambil keputusan, pertama itu dia melampaui batas kewenangan. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum. Yang ketiga itu lalai memenuhi syarat. Nah, yang kedua ini dan yang kedua dan yang ketiga ini menjadi penting sebenarnya. Harusnya tim lawyer itu harus memperhatikan ini. Nah, jadi kita nggak harus merefer lagi pada, oh ini alat bukti ini yang relevan dan sebagainya. Itu nggak bicara kaitannya dengan relevansi alat bukti. Tapi bagaimana bukti-bukti itu diperoleh, disajikan, dan kemudian membuktikan kebenaran materialnya. Jadi penerapan hukum itu ada dua sebenarnya, Mr. G. Hakim keliru di saat menerapkan hukum. Pertama, dia terapkan kaitannya dengan hukum material. Yang kedua itu hukum formil. Hukum formil. Cuman saya nggak bisa jelaskan di sini, Mr. J. Kaitannya dengan apa yang harus nanti kan kita usulkan kan. Nah, jadi harapan saya itu begini, nanti ada waktu kita ngobrol, lalu apa kira-kira metode yang kita pakai dalam skenario kasasi nanti. Karena kalau hanya fokus pada pertimbangan fakta, saya kira itu menjadi sia-sia, Mr. J. Fakta-fakta itu artinya itu sudah sangat relevan kalau dia tunduk pada alat bukti yang sementara yang sudah diputus di putusan PN dan PT. Jadi yang perlu diserang itu adalah alat bukti. Gitu. Jadi alat bukti ini kaitannya dengan formalitas dari alat bukti itu sendiri. Formalitas cara memperoleh dan cara menyajikan alat bukti itu menjadi sangat penting. Sangat penting. Karena kan publik ini ataupun teman-teman dari sebagian PH ini kan berpandangan begini. Bahwa yang dimaksud kewenangan hakim Mahkamah Agung itu kaitannya dengan kewenangan pertimbangan hakim penerapan hukum ya. Penerapan hukum itu seolah-olah semata-mata hukum materialnya. Seolah-olahnya begitu. Seolah-olah berkaitan dengan hukum material. Tapi kan kita tahu ada hukum kan ada dua. Sebelum sampai pada hukum material ada hukum formilnya. Bagaimana hukum formil itu sudah dilaksanakan apa belum? Hukum formil itulah yang akan menentukan hukum materialnya. Kalau hukum formil itu belum diterapkan aturannya secara saksama, berarti hukum material itu menjadi sesuatu yang sia-sia, menjadi ketiadaan, Mr. J. Itu sih, Mr. J. Mr. J. Suaranya. Jadi suaranya hilang ya ini. Iya. Oke. Teman-teman semua ya, jangan tergiring dengan stigma-stigma seperti itu ya, yang ada 3-0 itu. Teman-teman, kalau saya kasih bukti, mungkin teman-teman langsung geledak semua itu. Orang-orang yang punya stigma-stigma seperti itu ada kepentingan. Nggak tahu kepentingannya apa, tapi ada kepentingan. Bang Nelson. Mr. J. Kira-kira kalau saya tayangkan dengan pernyataan yang ada 2-0, kalau saya tayangkan kira-kira ngelidak apa rawi? Kira-kira kursi ini jempalik pora? Jempale. Jempalik. Pasti jempalik. Orang-orang itu kan tidak tahu. Biar Orang-orang itu nggak Medan disuruh baca jempali. Iya, orang-orang itu tidak tahu apa yang diucapkan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Itu dia akan jempale itu. Tahu nggak jempale? Kursi ini lo iso geledak loh maksudku ini. Paham nggak? Oh gitu, iya. Nah, gitu. Itu tadi ya, tapi tolong jangan disebarkan itu ya, Bang Nelson ya. Jangan. Itu Jangan. Kalau itu sampai tersebar, itu kalau ada orang nanti pingsan, geledak dan jempale, tak kasih, kamu tak tuntut loh. Ya. Enggak. Ya, itu hanya untuk kamu aja Ya. sebagai pemahaman. Jadi orang-orang yang ngomong tadi 2-0 tadi, kalau saya kasih gambaran ini tadi, geledak, jempale dan ngejumplang dah pokoknya. Begini, Mr. J.
Ya, Prof. Ya, Gini Prof. Ya, loh, Prof. saya tuh kadang-kadang suka bingung loh beneran loh. Ya. Bingung sama teman-teman lawyer ya, praktisi ya. Aneh menurut saya kalau misalkan mereka nggak benar-benar memperhatikan KUHP itu sebagai peta mereka ketika melakukan advokasi. Hmm. Itu yang menurut saya heran. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu dikritisi, artinya ada hal-hal dalam persidangan itu yang kita anggap itu nggak benar lah ya. Dia nggak tunduk pada aturan yang berlaku. Harusnya kan dikritisi maksudnya gitu ya. Nggak bisa kita benarkan hanya berdasarkan keyakinan buta, kan nggak boleh. Nggak boleh. Fungsi pengacara itu untuk mengontrol jalannya persidangan. Dia mulai dari peradilan itu mulai dari titik nol sampai pada putusan. Jadi kalau misalkan cara memperoleh alat buktinya itu menurut artinya secara faktual memang kelihatan nggak benar, lalu penyajiannya juga nggak benar, ya itu kan perlu dikritisi kan. Nah, bagaimana kita mengadvokasi klien kita kalau pada akhirnya dakwaan itu kita terima begitu saja. Nah, sementara posisi advokat itu untuk penyeimbang. Coba kalau kita baca pasal 2 tuh, pasal 2 KUHP, pasal 2 ayat 2 KUHP, di situ kan diterangkan salah satu fungsi advokat itu kan sebagai fungsi penyeimbang kan, fungsi kontrol. Penyautor. Dalam proses yang namanya integrity criminal justice system itu ada satu prinsip yang namanya diferensiasi fungsional. Dalam prinsip diferensiasi fungsional itu advokat itu sebenarnya itu dihadirkan di sana, disertakan juga. Advokat itu sebagai penyeimbang kaitannya dengan apa namanya JPU dan sebagainya untuk memastikan bahwa proses persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Itu. Jadi kalau hanya kita pakai gunakan logika yang ya saya juga aneh gitu loh. Karena hanya ada satu CCTV kemarin itu, ada pengakuan dari si Ririn bahwa dia itu ada di TKP kedua. Lalu itu kemudian menjustifikasi bahwa dialah pelakunya. Sementara kan kita lihat ya dalam banyak kasus itu kan terjadi yang namanya putusan error and judgment itu kan banyak tuh. Contoh kasus yang paling gampang itu daripada kasus yang Vina kemarin, Vina Cirebon. Apa itu nggak berantakan? Ya kan? Bahkan kalau kasusnya si Peggy Setiawan kan pada akhirnya mentah juga kan di pra-peradilan kan, karena itu merupakan proses yang tidak benar. Dia cacat secara formalitas, itu nggak boleh. Jadi orang itu ketika disangka dan ditetapkan, artinya begini, orang itu ketika diduga dan kemudian disangka menjadi seorang tersangka, itu harus ada namanya prinsip reasonable suspect. Jadi apa namanya persangkaan yang rasional, persangkaan itu dia harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Minimal 2 alat bukti dulu, baru kemudian alat bukti itu harus sah, baru orang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau misalkan cara perolehan alat buktinya seperti itu, kayak biasa dijelaskan sama Bang Ai lah, Bang Ai. Iya. Ini alat bukti sudah diajukan, Mr. Ji, sudah sampai di persidangan, tapi digital forensiknya belum. Ya itu. Itu aneh kan? Aneh. Padahal ketika artinya alat bukti CCTV itu diambil kan mestinya dilakukan dulu uji forensik itu. Hasil dari uji forensik itu barulah kemudian disajikan ke persidangan. Ahli pun dihadirkan untuk merepresentasikan apa yang sudah diteliti sama dia kan. Makanya dalam persidangan itu kan sempat yang kita diskusi kemarin, Mr. Ji, hakim itu seolah memberikan clue gitu loh. Ini kalau sudah ada forensiknya kan berarti sah. Seolah-olah itu formalitas yang sekedar doang. Iya. Ada apa? Ada apa? Iya. Yang paling gilanya itu saya nggak tahu bahwa sebenarnya itu digital forensik itu ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ada salah satu surat yang diselipkan pada saat replik. Dan itu juga menyalahi ketentuan, tapi itu diterima oleh hakim sebagai alat bukti yang sah. Padahal hakim harusnya tunduk pada hakim harusnya tunduk pada 235 ayat 3. Hakim ketika mempertimbangkan alat bukti yang namanya digital forensik itu, dia harus memastikan bahwa alat bukti itu memang alat bukti autentik dan diperoleh tidak secara melawan hukum. Artinya ketika tidak diperoleh secara melawan hukum itu harus apa? Harus ada berita acara, harus ada izin pengadilan. Sementara izin pengadilannya kan desas-desusnya kan nggak ada. Iya.
Tapi itulah yang Ya, dijadikan hakim, yang dijadikan dasar hakim untuk menjustifikasi dakwaan. Nah, ini kan aneh menurut saya. ya, Yang kedua, keterangannya si Prio. Keterangan si Prio yang jelas-jelas sudah inkonsisten, tapi kemudian diterima juga sebagai satu kebenaran. Kan aneh kan? Nah, ya. jadi saya sih melihatnya ada peluang besar untuk kemudian nanti dikasasi nanti. Nah, cuma nanti begini, kalau kita diskusi di Komal ini kurang ini ya. Nanti kapan waktu Mister T kalau ke Jakarta nanti kita ketemu lah. Ketemu lalu ada Iya, Nelson Prof. juga nggak apa-apa. Kita Iya, Prof. diskusikan. Ada sebenarnya ada bahan-bahan yang nanti bisa dijadikan apa namanya dasar acuannya. Karena dasar acuan itu memang dia mengikat pada Mahkamah Agung. Itu undang-undang yang memang dikhususkan kepada Mahkamah Agung ketika memeriksa kasasi. Itu Oke. sih, dan mungkin bisa menggunakan beberapa jurisprudensi nanti. Itu sih. Oke, Prof. Tuh dengerin tuh Nelson. Kalau jadi pengacara yang handal gitu loh Nelson. Jangan hanya udah sesuai prosedur, udah mantap, udah oke. Ya, Mas. Lah terus kapan lakukan perlawanan? Begitu caranya, cari celah-celahnya. Baru kita ambil Betul, undang-undangnya, setuju, kita sepakat. baca. Setuju? Setuju, Mr. G. Ya, jangan Saya, sampai ini teman-teman yang punya, apalagi tadi aku diperdengarkan oleh DR7 ini ya, bilangnya 3030 ini, panas saya. Saya nggak sangka kalau 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 itu mak-mak yang pembantu saya itu yang mencuci, ya itu bilang 30 itu wajar. 2-0 40 Mister. wajar. 2-0, 2-0 bukan 3, Nah, 2-0. itu wajar kalau tukang cuci saya begitu. Tapi seorang praktisi hukum harus melihat dari sini. Maksudku tuh begitu. Contohnya nih ya, nih Pak Nelson ya. Ini caranya. Itu sudah kemarin-kemarin udah bagus nih. Bahkan saya sudah rekomendasikan nanti tiba-tiba itu ada nama Nelson muncul nanti itu. Lihat aja nanti. Maksudku tuh mari kita dalami di sisi-sisi mana celahnya. Oke, alat bukti, oke, digital forensik, oke, semua itu. Nah, kita cari nih cara perolehannya bagaimana. Begitu, Bang Nelson. dengan Mr. J dan Prof. Emran. Ya, karena kedudukan, saya tambahkan Mr. J, karena Boleh. kedudukan seorang advokat itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, officium nobile. Dan karenanya dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum di pengadilan, sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum undang-undang dari kode etik ini. Tercantum di dalam undang-undang advokat, Mr. G. Dan advokat wajib memelihara rasa solidaritas terhadap teman sejawat dan segala macamnya ya. Itu sudah tercantum di dalam advokat, undang-undang advokat dan kode etik. Dan advokat juga harus senantiasa menjunjung tinggi profesinya sebagai advokat. Dan dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Demikian Mr. G. Saya baru matikan mic. Ini aku nggak tahu ya teman-teman, ini kok suara dua nih. Aku ini satu, suaraku ya itu, tapi kok bilang suaranya terdengar dua. Tes, tes, tes. Suaraku bagaimana? Pas. Mister, oke, udah oke. Masuk itu ketika ada orang lain ngomong, kayak menghijab lagi misalnya dari tempatnya Mr. V. Kalau Mr. V ngomong nggak ada masalah. Loh, ya aku yang nggak tahu kalau yang begitu. Gara-gara Bang DR Seven Aku tadi yang kali. Tunggu dulu, aku yang nggak tahu kalau begitu. Kalau aku ngomongannya dua, terus aku harus ngapain? Iya.
Coba deh aku ngomong nih, tes, tes, tes. Mister harus tunggu dulu. Mister harus turun dulu. Lah aku turun ya, bubar semua. Piye toh saranmu kok nggak bagus? Jadi rungkat nanti kayak tadi dia Selesai. DR7 ya. Iya, rungkat tuh Bang Dr. Seven. Iya. Oke, silakan. Saya ngomong aja saya, biar sendiri. Ya, satu-satu juga kok. Ini ada Lilian. Halo Lilian, kamu dari mana aja? Katanya kamu gabut ya? Halo Mister, bener saya lagi bad mood aja, lagi nggak kepengen lihat TikTok. Tuh punyaku juga bergema Mister suaranya. Gimana kabar teman-teman semua? Merdeka. Merdeka. Yang merdeka koruptor. Yang maling benur mah dibui, ditangkepin. Yang maling itu apa anak-anak udang apa itu namanya teh Mister? Yang gede-gede itu. Di tempat aku lobster, anak baby lobster itu. Heeh. Yang koruptor miliaran mah santai-santai, santuy-santuy aja. Yang ngambilin anak apa namanya teh benur itu mah ditangkep. Padahal mereka mengambilnya itu menaruhkan nyawa di laut, diombang-ombang ombak, cuma sekedar menafkahi anak istrinya. Adilkah itu Mr. Z? Halo, Mr. D nggak ada suaranya. Sekarang ada lagi, kok suaranya sekarang jadi hilang pergi, Mister? Aku tidak bersuara. Oh, iya, mantul tul tul. Lu piye to ki? Halo. Apakah Oke, saya tadi tidak bersuara ya. Saya tidak bersuara. Bagaimana sekarang? Apakah ada ehonya? Coba tapping, tapping, tapping. Aman kan? Oke. Halo Mas Agus, selamat malam Mas Agus. Selamat malam, Mister. Iya, Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. merdeka, 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 merdeka. Oke, dilanjut. Ya, ini. Saya baru masuk nih, Mister. Bahas Ya, apa ini, Mas? masuknya kan masuk, Bang. Tapi kan nontonnya dari tadi. Nah, saya tadi di jalan sih, nggak konsen, Mas. Mister. Oh, gitu. Ya, baru nyampe ini. Iya, iya, iya. Dan belum Oke. di saya, Mas. Oke, intinya kita menyampaikan bahwa kasus Indramayu itu ada kejanggalan-kejanggalan. Oke lah, begini loh saya tuh, mau kau hukum mati 2 kali, mau hukum gantung sekalipun nggak masalah. Yang penting ada prosedur hukum yang dijalani itu sesuai, paham ya? Misalnya
padi itu ditanam kemudian disemprot kemudian ditumbuh kemudian apa namanya itu berbuah, kemudian dipanen, kemudian digiling jadi beras, terus dimasak jadi nasi, urut jelas. Tapi kalau ini aku nggak jelas, sampai detik ini saya nggak jelas. Kalaupun disajikan CCTV-nya yang mana, terus bagaimana dengan sosok misterius, apakah diabaikan saja, apakah dihilangkan, apakah dihapus, ya kan nggak bisa, jejak digital kok dihapus. Kemudian ada 15 jam yang hilang dari CCTV itu, apakah dibiarkan hilang, apakah diusut? Itulah yang dinamakan kejanggalan. Nah, kejanggalan itu nggak harus dibiarkan, diungkap dong. Karena apa? Karena supaya terlihat nih peradilan betul-betul berjalan. Ini tak kasih tahu kejanggalan berikutnya nih. Ahli digital forensik menulis dalam keahliannya itu bahwa terlihat sebuah benda. Tetapi hakim menyimpulkan itu mayat. Bagaimana hakim bisa menyimpulkan itu sementara ahlinya tidak dihadirkan? Itu kan janggal. Ngono loh maksudku. Bagaimana Om Agus? Silakan. Siap, Mr. Ji. Ya, Mr. Ji, kita ngikutin omongan Mr. Ji udah lama ini. Dan kejanggalan-kejanggalan itu kita bahas juga. Pertanyaan saya begini, Mr. Ji. Ini kan banyak pasal di KUHP yang dilanggar. Kemudian banyak bukti yang dihilangkan, terutama bukti digital forensik. Sampai ahlinya pun tidak didatangkan, padahal sudah diminta oleh PH waktu itu. Nah, pertanyaan saya kan, apakah kejanggalan-kejanggalan seperti ini juga akan berpengaruh pada PK nanti atau di kasasi nanti gitu, Mr. Ji? Nah, karena ini kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan mungkin oleh APH yang beracara pada waktu sidang kemarin. Seperti apa itu ahli digital forensik itu kan, jangankan ahlinya, biodatanya sendiri kan itu lengkap nggak? Itu kan biodata sendiri kan nggak lengkap. Nah, apa pelanggaran-pelanggaran ini di pengadilan yang lebih tinggi tetap akan diabaikan atau seperti apa? Gitu, Mr. Ji. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab saja. Semangatnya aparat penegak hukum seharusnya adalah mengikuti hukum yang modern ini. Ya, ini ada tadi saya sudah bacakan tadi, di hukum modern itu, perkembangan hukum itu semua berkaitan dengan ya scientific criminal investigasi itu harus digunakan semua. Tapi kalau hanya yang penting ada ahli ada, ada saksi ahli ada digital ada. Kalau hanya ada itu formalitas. Dalam penegakan hukum modern tidak formalitas, harus secara material gitu. Contoh ya, ahli yang dibutuhkan dalam kasus kriminal itu banyak ahli kedokteran forensik, ahli digital forensik, ya. Tadi sudah saya sebutkan semua kan? Iya. Ahli psikologi forensik. Itu kan keahlian semua dan itu diatur dalam undang-undang, tapi nampaknya tidak digunakan. Sementara undang-undang memerintahkan. Nah, terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi, ketika proses hukumnya tidak berjalan dengan benar, proses penerapan hukumnya tidak berjalan dengan benar, maka itu menjadi domain perjuangan. Bagaimana bisa menghadirkan bukti, tapi alat bukti ini sah atau tidak? Kan begitu. Kemudian bagaimana meyakini kesaksian
kesaksian seorang saksi, sementara saksi ini tidak disumpah, sah atau tidak, kan begitu. Nah, ini kita akan ramu sedemikian rupa, tadi sudah sampaikan, ya, kalau hakim di tingkat PN dengan PT itu mungkin ya mungkin masih ada komunikasi, tapi begitu Mahkamah Agung, kita akan menyuarakan yang lebih kencang, bahkan bukan hanya sekedar Indramayu Indramayu for Justice, bukan. Saya nanti akan sampaikan ya, Indonesia for Justice. Bukan sekedar menyuarakan terkait dengan kepentingan orang-orang Indramayu, tapi saya akan menyuarakan berkaitan dengan Indonesia. Kenapa demikian? Karena ini dampaknya bisa luar biasa ini. Kalau hakim-hakim, jaksa-jaksa, polisi-polisi tidak mengikuti perkembangan daripada KUHAP yang baru. Karena apa? Beda semangatnya ya. Beda semangatnya dalam pembaruan hukum acara pidana ini, jelas di situ ada yang mengatur tentang bagaimana psikologi forensik sebagai bantuan teknis proses penegakan hukum. Ada pasalnya di pasal KUHAP jelas tuh. Di pasal 556 tadi juga sudah kita bahas. Tetapi rupanya enggak digunakan. Ada laboratorium forensik, ada identifikasi, ada kedokteran forensik. Nah, pernahkah Anda mendengar bahwa kedua tersangka ini yang katanya yang sudah divonis membunuh dengan keji dan kejam, bahkan hakim mengatakan sebagai extraordinary crime, tapi ternyata tidak dilakukan penelitian, pengujian terhadap psikologi forensik. Ini kan kontradiktif semangatnya, katanya ini harus memberantas extraordinary crime. Ternyata cara-caranya masih cara-cara tradisional, jadi lucu. Kemudian digital forensik, bagaimana bisa sudah didengarkan kesaksiannya di sidang, kemudian belum dilakukan uji digital forensik. Itu juga lucu, ya kan? Sudah diuji digital forensik, ternyata ahlinya tidak dihadirkan, kemudian ditafsirkan sendiri, itu kan juga lucu. Inikah yang kita harapkan dari peradilan di Indonesia? Ini kita harus suarakan, Indonesia for Justice. Ngono loh, Mas Agus. Ya, betul Mr. Ji. Jadi bukan hanya 3 institusi itu yang dipertaruhkan, ini negara juga dipertaruhkan ya Mr. Ji. Benar, apalagi sudah di tingkat Mahkamah Agung. Tingkat Mahkamah Agung kita harus bersuara. Bukan persoalan Ririn dan Priyo, jangan sampai ada kejadian-kejadian lain. Dan ini sudah ada kejadian-kejadian seperti itu. Di tempat-tempat lain, ada orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain, bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari derita orang lain, tetapi kita diam-diam baik. Ngono Mas Agus. Iya betul. Kasih Mr. Ji. Tenang ya teman-teman ya, ini Komal saya tetap akan menyuarakan itu, hanya kalau bahan diulang-ulang itu kan pusing juga ya. Yang jelas saya terutama menerima informasi langsung dari ahlinya mengatakan bahwa ini adalah pemalsuan dokumen. Tapi itu nggak akan disampaikan saat banding, tidak. Kenapa? Karena kita sudah tahu, percuma nanti disampaikan. Nanti akan disampaikan pada saatnya yang tepat. Kalimat ini tadi, pemalsuan dokumen, tidak digunakan banding. Temuan-temuan yang sangat signifikan itu tidak digunakan saat banding. Dibiarkan saja itu banding. Oke.
Nanti pada saat yang tepat akan disampaikan itu. Makanya kalau ada sekarang ada yang mau tertawa-tertawa, silakan aja. Tertawa dengan 2020, silakan saja. Suatu saat saya akan balikan. Ada pedomannya nggak dia? Ngomong 3-0 itu ada nggak dalam KUHAP? Kan dibanding itu kan hak terdakwa dan advokatnya kan Nelson, ketika tidak puas, merasa tidak adil, terdakwa dan atau advokatnya atau pengacara terdakwa bisa melakukan banding. Itu dalam KUHAP. Tapi kalau ada advokat yang tertawa, berarti dia belum baca KUHAP. Betul tidak, Nelson? Ya, dia tidak membaca KUHAP. Padahal KUHAP-nya sebagai pedoman kalau dia sebagai pengacara. Dan di KUHAP, Mr. G, itu kan kewenangan advokat yang tadi dibilang Prof. Herman itu sebenarnya sudah diatur di pasal 150. Yang mana advokat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dipakai di pasal 150, Mr. G. Oh, terus kalau saya membacakan Mr. G, ini penting saya Mr. G. Advokat berhak pasal 150 memberikan jasa hukum dan atau bantuan atas atau permintaan tersangka, terdakwa, saksi atau korban. B. Menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu. Langsung aja. Langsung saja ke poin K coba. Poin K. Mengajukan bukti yang meringankan terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, itulah tugas advokat. Bukan mengajukan bukti tapi supaya diperberat. Ini yang terjadi di Pauman itu, mengajukan bukti supaya terdakwa diperberat, ya kan? Betul. Iya. Nah, pengacara. Begitu caranya, dan itu sudah diatur di dalam KUHAP. Coba pasal 155. Pasal 155. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Tuh. Ayat 2. Wajib, tunggu dulu, wajib. Jadi kalau ada pengacara terdakwa mendampingi terus itu ya karena itu wajib ada di dalam KUHAP. Coba dibacakan lagi itu ayat satunya. Wajib. Wajib didampingi. Ya. Pasal 155 ayat 1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Tuh, hati-hati. Ya, lanjut. Ayat 2. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan
wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Oke, ayat 3. Advokat atau pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan ayat 2 wajib memberikan bantuan hukum. Ya itu maksudnya, kalau advokat itu nalurinya itu membantu, tapi kalau menertawakan itu berbahaya itu, Dr. Seven. Jangan itu, oh kalah 3-0 loh, kamu itu kayak emak-emak yang cuci pakaian saya itu. Kalau advokat tidak begitu, kita harus begini kalimatnya. Ya karena itu hak daripada terdakwa dan juga advokatnya, maka kita hormati. Begitu harusnya, Bang Nelson. Mr. G setuju. Bukan malah, tuh kan, apa kata gue, kan begitu jadinya. Kacau ini. Kacau. Ya enggak, ini DR7 ini berarti nggak ada di situ ya? DR7 ya? Nggak ada ya? Tadi pantau. Jadi Mr. G, Ya, jadi sebenarnya kita ini memahami KUHP, memahami aturan untuk membaca peristiwa ya. ya. Nah, tapi sebagian APH nggak begitu. Sebagian lawyer nggak begitu. Dia pakai akal-akalannya ya. Kuat-kuatan akal-akalan. Nah, kalau kita pakai kalau gini nih, makanya begini. Kalau di Komal ini saya sukanya tuh karena kita selalu pendekatannya itu pendekatan normatif aja gitu loh. Jadi kita nggak pakai inilah. Jadi perdebatannya tuh nggak meluas. Masih nyimak Master G, masih Kita nyimak. ya Oh, ah, ada tahu kayaknya jauh dari perangkat tadi. Iya, jadi apa ya? Jadi ketika kita coba untuk melakukan penafsiran itu kan ya penafsiran kita tunduk hanya pada norma-norma aturan kan. Jadi nggak menjadi bias. Cuman sebagian teman-teman saya juga nggak paham kenapa mereka nggak menggunakan peta KUHP ini untuk menilai perkara. Mereka nggak menggunakan ini logika KUHP ini sebenarnya. Padahal kan acuan APH itu seluruhnya pastinya kan KUHP. Harusnya kan begitu ya. Betul, Bro. Baru kemudian ada turunannya tadi itu kayak Bang sama Bang Nelson ya. Bang Nelson tadi bacakan tuh kaitannya dengan peraturan Polri A, B, dan C, peraturan teknisnya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian menyimpangi KUHP dan peraturan Kapolri itu, berarti kan itu sesuatu yang dipersoalkan kan? Berarti dia cacat secara formalitas kan cacat. Sesuatu yang cacat itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjustifikasi dakwaan, itu nggak boleh. Dan hakim memang boleh kemudian mendasarkan itu untuk sampai pada amar putusan, kan nggak boleh, Mr. G. Nggak boleh. Dan itu yang menjadi kritisi kita. Tapi kalau kita hanya mendukung dakwaan, ya sudahlah pada akhirnya kan. Artinya tersangka, jadi nggak perlu lagi kita jadi PH kan, nggak perlu lagi kita koreksikan, biarin aja orang dipersidangkan begitu-begitu aja kan. Iya, jadinya kayak Padahal apa fungsi KUHP ini kan untuk memastikan adanya hak asasi terdakwa itu, hak asasi tersangka ataupun terdakwa itu jangan sampai di Mesti lanjut saya dulu. ya, jangan sampai diperlakukan seenaknya di luar KUHP begitu. Ini saya baca ini ya. Kopi pahit, halo Kopi pahit, masih ada nggak Kopi pahit? Kopi pahit disenggol sama Pak Ijo. Dia bilangnya kopi sepet. Ini Kopi pahit tidur percuma diajak ngomong nih. Ya, Mr. G. Ini lo kau baca sendiri gimana sih? Ini lo. Apa Mr. G? Ini lo baca. Orang yang mungkin Anda kenal itu Pak Giono. Kopi pahit disenggol Rusandi via PT, dia bilang kopi sepet. Emang kopimu sepet? Ikut ngakak terus gini. Jangan-jangan ini gara-gara Viti, gara-gara Viti nih. Yang penting kan aku manis orangnya.
Iya, ini teman-teman, kalau ada orang bikin VT, jangan panik. Orang bikin VT panik, itu kalau suka nyenggol-nyenggol orang, itu bukti bahwa panik. Ini kalau saya tunjukkan gambar, nanti pada geledak semua nih, jempale. Clear, Mr. Jim, clear. Ya Hah? itu fakta ya. Kalau itu kan memang sudah terjadi di berita. Terus salahnya di mana? Kamu Kecuali buka, aku mencari-cari. tunggu dulu, kamu buka WA saya nggak? Belum. Itu masalahnya, coba dibuka dulu, tapi jangan disebarkan ya. Lucu Mr. Z, justru yang panik dia Mr. Iya, kalau kita emang nggak pernah panik, kita akan menyuarakan terus ini. Jangan menganggap kita ini panik. Ini, tapi aku bahagia hari ini teman-teman. Mohon maaf nih, bahagia sekali nih. Nih, Lilian, Li, ora ono meneh iki tadi. Oh no, oh no. Oh iya Mr. G. Ah, Apa Mister? Lilian, hari ini aku bahagia. Mau tahu nggak bahagianya saya di mana? Mau dong, kepo. Ini kebahagiaanku hari ini adalah kuman-kuman tak datang. Semprot Mister. DM aja harus antinya saya, nggak apa-apa. Saya juga banyak teman-teman pengacara kok. Saya bukan orang bodoh. Bang Kopi, jangan takut, hempaskan. Aku siap di belakangmu. Iya, gue ini bukan anak kecil, udah tua. Banyak teman juga kok. Iya, kita nggak bakal lari, soalnya belakang gang buntu. Saya di belakangmu, Kopi Pahit. Tenang aja, Kopi Pahit. Orang baru lahir. Tetap semangat, Kopi Pahit. Mau ditunjukin saudaraku siapa? Ayo. Nggak usah, nanti dia kencing. Kalem aja, Nanti gerubak. nanti dia terkencing-kencing, ngejungkel dia. Wah, Nggak ini usah, berita nyantai. Berita itu memang ada kan. Kenapa apa salahnya? Nih saya kasih tahu teman-teman ya. Kalau saya itu orangnya julid, kan tak tunjukkan ini. Kalau tak tunjukkan itu geledak nggak Pak Nelson? Ledak. Wah, Geledak, jungkel apa ora? jungkel. Jungkel pasti. Jempalek apa ora? Jempale. Ya captionnya juga kan nggak aneh-aneh toh. Captionnya kan nggak. Nyungsep, Mister nyungsep. Itu kan bahasa Indonesia. Aku kan pakai bahasa Jawa. Jangan sobat lah, dia kayaknya kayak seperti apa, gantengnya Kayak ganteng seperti apa. kayaknya dia sentimen sama kau nih. Iya, Eh, saya itu justru salut kalau memang gini loh, sudah saya bilang kalau pengacara itu salah satu aparat penegak hukum ya. Nah masyarakat ini butuh toh perlindungan. Dengan pengacara-pengacara ini siapa lagi kan? Tapi yang kredibel lah, yang bagus, integritas. nggak begitu. Aku mau kamu ngomong begini. Meskipun saya sudah tua, saya juga mengalami muda. Belum tentu kau muda seperti saya. Tua seperti saya sekarang. Coba kamu ulangi. Saya sudah tua, belum tentu kamu tua seperti saya. Ya, itu Bilang kan saya juga tua pernah muda itu muda. umur kan tergantung Allah ya. Alhamdulillah. Sudah kamu baca WA saya? Iya. Jangan disebarkan, karena kalau itu disebarkan bisa geledak semua ya. Itu berbahaya itu. Oke, saya lanjutkan dari Prof. Imran tadi belum selesai loh, Prof. Tadi belum selesai, Prof. Ya, aku dengar gak enak juga tadi dari Dr. Seven tadi. Dr. Seven dia mengatakan ini 20. Ini makanya gue itu
Kalau aku tunjukin ntar pada ngeledak semua, nggak ada yang ngomong nanti, kan nggak enak. Bagaimana, Seven? Ora ono meneh, wes angel. Ya betul Master Ji. Ini kan pertandingan belum selesai Master Ji. Babak pertama aja belum. Pasal sepak bola itu kan. Kita kembalikan Master Ji 10-2 Master Ji untuk kita Master Ji. Justru ini saya ingin menunjukkan kepada mereka-mereka. Nah, kalau yang seperti ini ya, seperti ini, Bang Nelson tuh makin rajin membaca itu, ya kak Bang Nelson? Oh iya, semakin rajin. Iya, kira-kira nih di mana kelemahannya, di mana celahnya, di mana, di mana rekomendasinya atau apa ya, jurisprudensi dan sebagainya, begitu loh. Betul. Jangan terus kayak main bola. Setuju tuh. Nah, gitu. Mr. Ji. Ah, Kalau praktisi itu harus kayak Bang Nelson nih modelnya. Jadi harus rajin-rajin baca KUHP, baca KUHP itu penting. turunannya. Jadi kalau turunannya penting, Mr. Ji. Jadi kalau dia bikin penafsiran kan semuanya tuh logikanya logika hukum. Itu. Cuma kalau misalkan itu masalahnya kan, kalau cuma kira-kira ya bagaimana nanti kita advokasi klien kita, susah ya. Jadi susah. Makanya kalau saya sih jujur ya, salah satu orang yang mungkin saya anggap cocok kalau kita diskusi itu ya Bang Nelson nih. Ya. Saya sih jujur, ini bukan saya bilang Komal ini lebih baik dari yang lainnya, cuman saya ada ngelihat perbedaannya, sehingga kenapa sampai saya termasuk Wan Sahar juga sebenarnya enak sih kalau kita aja ngobrol ya, termasuk Wan Sahar di Komal dan Wan Sahar itu. Jadi kalau sebagian praktisi itu selalu ketika dia sampaikan segala sesuatu itu dia berdasar hukum tuh. Tapi sebagiannya nggak begitu. Bahkan yang saya pernah dengar gini nih, itu cuma teori, ini kan bahaya. Tapi kalau kita baca putusan Bang Ai kan baca sendiri kemarin putusan kan? Iya. Itu semuanya isinya itu teori. Tuh. Norma-norma pasal itu lalu kemudian itu coba dibikin analisis teorinya. Ya kan? Ada fakta hukum, ada fakta hukum. Oh, lalu ini ada fakta hukum, lalu ini normanya. Fakta dan norma ini kan harus ada visualisanya, dan visualisa itu ya teori hukum. Nggak bisa kita pakai sesuatu yang di luar itu. Kita akal-akalan aja kan nggak bisa. Makanya banyak sekali istilah-istilah asing yang terdapat dalam pertimbangan putusan itu. Lalu bagaimana kita bikin pembelaan dan sebagainya, kita bikin pledoi, ya kan, bahkan perlawanan. Itu semuanya isinya teori yang kemudian dipraktekkan. Tapi saya memang beberapa kali dengar ada teman-teman, itu teori. Nah, kalau misalkan teori itu nggak dipraktekkan, terus apa yang ada di persidangan itu apa gitu loh, ya kan? Itu. Makanya nggak sedikit orang ketika membaca putusan itu bingung dia. Praktisi hukum itu nggak sedikit ketika membaca putusan itu bingung. Dia bingung bagaimana dia mengkaji putusan. Ya, itu nggak sedikit, banyak karena mereka malas membaca. Bahkan pasal-pasal KUHP aja tuh ada banyak sekali pengacara nggak paham. Nggak paham di mana letaknya, apa dasarnya, mereka nggak paham. Padahal itu expert loh, itu expertise-nya mereka. Saya suka dengan Bang Ai ini karena Bang Ai salah satu itu mendalami ya. Digital forensik itu Bang Ai benar-benar mendalami. Jadi kalau diskusi sama Bang Ai ini sepertinya selalu aja pasti ada solusinya gitu loh. Oh, di sini dengan bahasa-bahasa yang super teknis itu kan, memang kadang-kadang saya sulit juga saya imbangi Bang Ai, tapi di saat yang sama saya mengakui gitu loh. Oh, ini orang pintar. Iya, makanya Dia kuasai bidangnya. kita butuh Saya nggak suka Prof. Emran adalah kalau Bang Kopi Pahit kan itu investigator kan. Investigator. Jadi detail kalau cari-cari informasi.
Jadi gitu, artinya begitu. Saya terus terang ada beberapa, Kalau saya itu tradisional. oh iya tradisional. Ya kalau itu saya batasi diri, saya nggak mau komenin itulah. Nah, bahwa Ya, memang saya juga ngelihat di beberapa VT yang seliwiran memang ada sih info-info seperti itu ya. ya, Cuman saya batasin. Kalau saya terus terang saya batasin. ya, Tapi kita, kalau misalkan saya cuman mau bilang ke Bang Nelson begini, Bang Nelson. Kalau pengacara itu harus punya integritas. hmm, Ya, jadi hindari yang namanya tradisional itu. Bahwa kalau nanti kita bela klien kita, salah benar soal lain. Tapi kita pastikan bahwa hak-hak klien kita secara konstitusional itu memang sudah dijalankan. Jangan sampai disimpangi. Itu kira-kira Bang Nelson. oke, oke, tunggu dulu. Saya mau pesan juga sama Bang Nelson ini. Bentar, Prof. Tadi Prof. Imran mengatakan bahwa itu teori. Jangan salah. Jangan salah. Aku ini juga ada buku ini. Di sini nih ada tulisannya nih. Ada filsafatnya. Itu cuman filsafat. Oh, jangan salah. Filsafat. Ada teori. Oh, jangan. Ini praktek. Jadi, metodologi penelitian hukum itu ada nih. Ya kan? Ada filosofinya, ada teorinya, ada prakteknya. Kita ini yang begini-gini setua ini masih belajar pakai ini. Yang nulis siapa nih? Profesor. Ya kan? Jadi Bang Nelson nggak boleh kalah dengan saya. Ini yang begini nih saya punya gitu loh maksudku tuh. Nah, kemudian ini tulisannya kuning ya. KUHP tulisannya kuning ya. Ini saya beli. Kenapa? Ada kemauan untuk mau belajar. Makanya kalau ada yang nanya, ada yang ngomong, pasal berapa tuh? Saya tuh bertanya. Kemudian jangan salah, dalam hukum itu ya belajar ini. Asas-asas hukum pidana. Diwoco ini. Ya walaupun tebal begini tapi ya